Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrilia Syafika dan teman saya Wahyu Ananda. Kami dari kelas TIT 4105 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu LTI Outdoor Planning Kota Malang. Wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan yang kami pilih adalah Kota Malang. Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan kota terbesar ke-12 di Indonesia. Kota ini didirikan pada masa Kerajaan Kanjuruhan dan terletak di dataran tinggi seluas 110,06 km². Parameter perencanaan jaringan LTE. Perencanaan ini dilakukan untuk 5 tahun yang akan datang. Data yang diperlukan ialah luas wilayah sebesar 110,06 km persegi, jumlah penduduk Malang pada tahun 2019 sebanyak 492.416 jiwa, usia produktif dari rentang 16 tahun sampai 55 tahun sebanyak 278.684 jiwa, growth factor sebesar 0,53%, cellular penetration sebesar 56,60%, market share Telkomsel pada tahun 2019 sebanyak 59,60%, LTE penetration sebanyak 69,90%. Yang pertama, capacity planning. Pada capacity planning ini, kita harus mencari future population, penduduk produktif, operator market share, LTE provider user, dan kepadatan penduduk. Pada kasus ini telah kami lakukan perhitungan dan didapatkan hasil future population sebanyak 527.443,6027 jiwa, penduduk produktif sebesar 298.507,9546 jiwa, operator market share sebesar 166.095,664 jiwa, LTE provider user sebanyak 116.100,8691 jiwa, dan kepadatan penduduk sebesar 1054,88 jiwa per kilometer kuadrat. Selanjutnya pada capacity planning, kita harus menghitung throughput per session-nya. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah. Selanjutnya, kita harus menghitung SUT atau Single User Throughput. Hasilnya dapat dilihat pada tabel juga. Yang kedelapan, pada capacity planning ialah Network Throughput atau IP dan Network Throughput pada MAC layer. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang ke-10 ada DL atau downlink cell capacity, dan yang ke-11 ada UL atau uplink cell capacity. Dapat dilihat pada tabel berikut. Yang ke-12 ada cell average throughput, yang ke-13 site capacity, number of site, cell coverage, dan cell radius. Yang kedua ialah coverage planning. Yang pertama untuk DL atau downlink link budget, dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya coverage planning yang kedua ialah untuk uplink link budget, dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Setelah menentukan coverage planning dan capacity planning, maka selanjutnya didapat spesifikasi sebagai berikut dalam tabel. Next. Kemudian coverage planning lagi harus mencari cell coverage, number of cell coverage untuk atol, dan number of cell atol. Hasilnya dapat dilihat di tabel. Next.
Nah, yang ketiga yaitu simulasi ke atolnya. Jadi di sini sudah tertera map dari kota Malang, kemudian dimasukkan ke dalam atol untuk map kota Malangnya. Lanjut. Nah, terus dari perhitungan tadi sudah diketahui bahwa hasil dari site-nya itu sebanyak 42, sekian. Jadi kami ambil 43 site, dibuatkan ke atas. Jadi dalam kota Malang tersebut terdapat 43 site, dimasukkan ke software atolnya untuk simulasi. Lanjut. Kemudian ini kita melihat prediction coverage by transmitter downlink. Seperti yang terlihat di gambar. Ini untuk grafiknya. Di sini kita dapat RSRP level downlinknya tuh minus 114,3 dB, yaitu 97,739%. Lanjut. Lalu inti untuk atau prediction coverage by C2I plus N level downlinknya dapat kita lihat di grafik juga. Kalau RSIP-nya tuh minus 1,17 dB. Lanjut. Jadi kesimpulannya yang didapat yaitu total site yang digunakan pada perancangan jaringan LTE di Malang sebanyak 43 site. Dan dapat dilihat kemudian dianalisa bahwa interval warna berdasarkan nilai dBm yang ditentukan pada simulasi dapat menentukan kualitas sebuah sinyal yang telah diprediksi pada software atol. Dan yang terakhir, LTE Outdoor Planning untuk Malang memiliki nilai RSRP level sebesar minus 114,3 dBm atau 97,739%. Di mana nilai ini sudah baik karena RSRP minus di bawah minus 9. Terima kasih.